Kalau kita bicara soal data, dari Kementerian PU ini 80 jalan nasional yang terdampak itu sudah 81% yang fungsional. Jadi memang ini fokusnya ini di jalan nasional. Itu di kenapa di jalan nasional tadi arus-arus logistik yang memang dari pusat ke provinsi ini harus sampai dulu semuanya. Kita kalau nggak dengar data dari Bang Sadam, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu apa-apa. Iya, Betul. ternyata sekian rumah udah selesai. sudah dilaksanakan berapa, sisa berapa. Sisa Itu berapa. kan penting bagi masyarakat. Betul. Karena itulah yang akan menimbulkan hope. Itu kan Betul. itu sebetulnya. Itu Jadi menimbulkan kalau hope, ya. data ini kan akan menimbulkan hope, ya kan? Tanpa data akan menimbulkan hoax. Nah, itu. Pemirsa, kembali lagi di Real Politik. Hari ini kita punya episode spesial. Kita mau mengikuti perkembangan dari bencana Sumatera. Hadir di sini kita ada Abang Respiratori Sadam Al-Jihad. Wah. Dari kantor staf presiden untuk mungkin bantu jawab-jawab ya Bang. Iya, beberapa iya. pertanyaan yang Iya. masyarakat sering nanyakan gitu. Nah, terus sudah gitu ditemani juga oleh Bang Ben. Benny Hidayatullah. Iya. Inayatullah. Inayatullah gitu. ada di sini hari ini. Hari ini kita kita berbicara politik tapi kita tidak berbicara real politik. Hari ini kita fokus melihat perkembangan di bencana Sumatera dan mungkin ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan dan masyarakat Indonesia, dan juga mungkin memberikan sedikit penjelasan dari pemerintah kenapa kelihatannya nih kayak pemerintah nih nggak kerja padahal kerja gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya pertanyaan pertama nih. Bang Sadam, kira-kira perkembangan dari penanggulangan bencana di Sumatera ini mencapai tahap apa nih sekarang nih saat ini? Iya, sekarang ini udah tahap pemulihan ya. Pemulihan artinya ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi tidak menanggalkan kebutuhan dasar warga harus terpenuhi ya. Terus juga evakuasi terus berjalan kemarin. Nah, sekarang juga hari Minggu ini akan ada Huntara. Huntara itu hunian sementara. Nah, di situ misalkan saya ambil contoh di Sumatera Barat itu ada 1062 Huntara yang siap dibangun. Pak Presiden juga kemarin sudah mengingatkan untuk Sumatera Barat itu 1 sampai 2 bulan. Jadi 1 sampai 2 bulan selesai Huntaranya. Nah, di mana aja? Di Agam, kemudian di Padang, di mana namanya? Padang Pariaman mungkin. Padang Pariaman ya. Enggak, di Padang juga ada. Iya, di Padang ada, di Padang Pariaman ada. Kemudian ada di 50 kota ya. Saya sambil lihat data. Boleh. Di 50 kota. Nah, itu total itu ada 1062 dan itu total 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau di Padang tuh 500 Huntara, kemudian di tadi Agam itu ada 133 Huntara, itu 1 bulan aja. Jadi memang concernnya salah satunya adalah Huntara. Begitu juga di Aceh, di Sumut. Nah, Pak Menteri PKP juga itu ada 2.600 yang akan siap dibangun non APBN. Non APBN ini berarti ada dukungan CSR ya, ada Yayasan Buddha Suci, itu kemarin juga dijelaskan, tadi juga dijelaskan sama Pak Mendagri, itu 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumut, 600 di Sumatera Barat. Jadi memang sekarang ini fokusnya Huntara. Kemudian nanti persiapan juga untuk Huntap, artinya memang ada tanah-tanah yang memang HGU atau tanah-tanah negara yang memang disiapkan juga. Kemudian setelah itu jembatan. Nah, jembatan ini harus nih. Jadi jembatan TNI ini udah, saya ngelihat data di sini ada di Aceh itu jembatan Tepin Redep itu udah 99%, kemudian Tepin Mane itu 100%. Kuta Blang itu 60%, jembatan Jempa itu 80%, kemudian di Sumatera Barat kemarin Pak Presiden datang itu jembatan Padang Muntuang itu di 100%. Artinya memang ini jembatan fokus untuk kemudian jalur-jalur nasional bisa terpenuhi. Nah, kenapa memang fokusnya ada jembatan nasional, ada jembatan daerah, tapi Kementerian PU tadi juga udah menyampaikan fokusnya di jembatan nasional ataupun arus
ruas jalan nasional karena memang untuk kebutuhan arus-arus logistik. Jadi kebutuhan dasar dan sebagainya. Kalau kita melihat juga ada tadi itu dari Kementerian PU ini ada 80 jalan nasional yang terdampak, itu 81% sudah fungsional. Kemudian 38 di Aceh yang sudah fungsional 26. Kemudian di Sumut 12 yang fungsional udah 10, di Sumbar 30 yang fungsional udah 29. Kemudian ada jembatan-jembatan tadi 33 jembatan nasional, 19 yang sudah pengerjaan itu, kemudian 15 itu Aramco, dan di akhir Desember ini udah selesai. Jadi memang kalau kita melihat dari sini dari data ini ya keseriusan pemerintah terkait dengan rekonstruksi, apalagi Pak Presiden sudah menegaskan untuk adanya satgas atau badan khusus terkait dengan pemulihan rekonstruksi. Nah, disinilah yang kemudian untuk kita mempercepat rekonstruksi itu berjalan dengan maksimal. Jadi memang jembatan itu menjadi hal yang penting, ruas jalan menjadi hal yang penting. Ada juga kemudian bangunan-bangunan kayak misalkan fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas sekolah. Di Sumatera Barat saja itu ada 260.000 siswa yang terhambat sebetulnya, tapi sudah ada solusinya dengan adanya sekolah darurat. Jadi sekolah darurat itu menggunakan fasilitas pemerintah, itu tetap dilakukan dengan 25.000 guru. Nah, jadi memang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sekarang ini lebih kepada infrastruktur, kemudian healing atau trauma healing yang dilakukan juga ada dari TNI Polri. TNI itu sudah ada 36.600 yang kemudian personel TNI itu dilibatkan. Berapa barusan? 36.600. 36.600. Jadi yang dilibatkan, kemudian Polri itu ada 11.625. 10.200 dari satuan wilayah dari Aceh, Sumut dan Sumbar, kemudian 990 itu dari BKU kan. Yeah. Jadi memang TNI dan Polri itu bergerak dengan masif. Kemudian apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan itu membantu untuk pembersihan rumah-rumah, kemudian pembersihan jalan-jalan, kayu-kayu. Nah, ini kerja-kerja dari pasukan Jenny juga. Yeah. Kemudian dari pembangunan jembatan, ada jembatan Beli, Aramco. Nah, ini lagi disiapkan. Kemudian juga di sini juga ada distribusi yang sudah dilakukan TNI melalui jalur udara, darat, dan KRI itu sebanyak 2.428 ton untuk alat berat, kemudian distribusi bahan pokok, kemudian kebutuhan-kebutuhan tenda dan sebagainya. Kemudian ada tenaga kesehatan yang didistribusikan. Jadi memang hari ini semua sumber daya yang diberikan oleh negara itu dilakukan. Jadi tadi TNI sudah melakukan, Polri pun sudah melakukan. Ini berdasarkan data yang saya pegang. Di sini ada Polri juga mengajak ada 7.922 relawan. Jadi Polri nggak sendirian, tapi juga ada dukungan dari relawan. Kemarin saya ketemu di TV One juga, itu ada dari UI. Jadi relawan-relawan komunitas sosial itu diajak sama Polri untuk untuk bersama-sama kita bergandengan untuk membantu trauma healing, terutama di situ kalau yang beberapa relawan dari kampus itu terkait dengan trauma healing. Kemudian di Polri juga membantu di sini terkait dengan kesehatan, ada posko kesehatan 38 posko. Kemudian dapur ada 21 posko, kemudian logistik ada 30 posko, kemudian ada kapal, ada 4 kapal dan 2 pesawat, kemudian 8 helikopter. Begitu juga alutsista yang digunakan TNI sudah 84. Pesawat itu 38, helikopter 36, dan KRI itu 20. Dan jembatan Beli yang sudah disiapkan itu 32 jembatan Beli. Artinya memang ini sumber daya untuk pergerakan untuk konstruksi itu dilakukan, rehabilitasi dilakukan. Rehabilitasi itu artinya ada rehabilitasi secara fisik dan juga secara sosial ataupun moral. Begitu juga kemudian Kementerian Perekonomian itu mendukung untuk dampak ekonominya. Itu ada KUR,
KUR yang kemudian piutang KUR itu dihapus itu totalnya 7,8 triliun. Kemudian di KUR juga kita tahu bahwa KUR ini ada KUR tanpa agunan. Nah, KUR tanpa agunan itu satu UMKM itu bisa mengajukan ke bank itu maksimal 100 juta tanpa agunan. Bahkan itu bukan hanya untuk orang yang tempat yang terkena bencana, tapi juga yang di se-Indonesia begitu aturannya. Jadi bisa dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta di situ. Nah, ini untuk kehidupan perekonomian bisa tumbuh. Dan hari ini juga tadi kita komunikasi dengan teman-teman relawan, ada teman-teman, kalau saya komunikasi dan teman-teman HMI juga di Aceh Tamiang, itu pasar di sana udah mulai kembali lagi. Mungkin terkait infrastruktur tadi kan katanya memang prioritas ke jalan-jalan nasional, Bang ya. Iya. Masih ada nggak sih daerah-daerah yang belum terjangkau sampai sekarang, yang terisolir gitu? Nah, itu penting tuh pertanyaannya, karena banyak konten-konten yang beredar di sosial media kan, yang fokus ke mungkin pemerintah nih kurang meng-reach out ke daerah-daerah tertinggal ini, dan ada beberapa pihak yang teriak bahwa pemerintah itu tidak hadir gitu. Iya. Dan walaupun pemerintah itu sudah hadir di banyak tempat, akan tetapi di satu tempat itu mereka belum hadir. Iya. Nah, kira-kira tuh apa yang menjadi hambatannya? Nah, yang pertama memang kalau kita bicara soal data dari Kementerian PU ini, 80 jalan nasional yang terdampak itu sudah 81% yang fungsional. Jadi memang ini fokusnya ini di jalan nasional. Itu di kenapa di jalan nasional tadi arus logistik yang memang dari pusat ke provinsi ini harus sampai dulu semuanya. Nah, memang terkait ada 123 ruas jalan daerah yang terdampak. Nah, ini memang ini dalam hal ini targetnya itu 30 Desember ya, terkait dengan jembatan-jembatan ya. Jembatan Tepin Mane, kemudian jembatan Bener Meriah, kemudian jembatan di Aceh ya, itu 30 Desember. Nah, 5 jembatan juga yakni ini juga sedang dalam proses. Jadi memang ini kalau kita lihat daerah-daerah ini jembatan dan jalan yang banyak rusak parahnya itu di daerah-daerah daerah yang memang terisolir dan sebagainya. Tapi dari situ ada tim dari Polri, dari TNI gitu. Saya lihat ada juga yang off-roader juga ikut bantu ya, gotong royong lah. Ya, jadi gotong royong semuanya, Bang. Jadi artinya memang di sini ya posisinya ruas jalan di daerah itu setelah nanti ini dari nasional, kemudian menjadi prioritas berikutnya adalah yang ruas jalan di daerah. Nah, jadi memang bertahap ya? Dan juga daerah ini kan 3 hari setelah rapat terbatas di Aceh, itu kan permintaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu di kabupaten, itu dibantu minta 2 miliar dikasih 4 miliar sama Pak Presiden. Akhirnya kan total dengan provinsi, satu provinsi 20 miliar, berarti ada 268 miliar yang ditransfer langsung dari Sesnek, dari Seskap, dari Kementerian Keuangan, itu langsung ditransfer. Artinya memang ini anggaran ini khusus untuk bagaimana daerah masuk ke jalur-jalur yang tadinya yang kesulitan. Saya ambil contoh tadi di Aceh Tamiang. Saya kemarin komunikasi dengan bupati dan wakil bupatinya. Ternyata sudah tidak ada lagi sebetulnya jalur-jalur yang memang terhambat dilokalisir. Di Tamiang udah selesai semua berarti ya? Aceh Tamiang, kalau ini bahasa yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati, itu distribusi makanan itu tidak terputus. Jadi setiap hari itu desa-desa itu didatangi oleh tim kabupaten kota, tim kabupaten di Aceh Tamiang, kemudian didistribusikan. Kan ada yang hilang itu, kabarnya gimana itu, Bang? Ada 80 ton yang hilang. Iya, 80 ton yang di Aceh. Nah, ini pasti akan dicari ya, Bang. Kalau misalkan ininya ya, artinya memang kalau artinya supply memang berlebih, udah cukup, lebih dari cukup. Supply itu udah lebih dari cukup. Jadi bayangkan tadi yang saya sebutkan ada 2.428 ton yang didistribusikan dari TNI saja. Belum yang Bulog itu ada 125.000 ton.
yang kemudian terbagi di Aceh itu 95.000 ton, kemudian di Sumut itu ada 20.000 ton, di Sumbar ada 25.000 ton. Jadi banyak sebetulnya, dari beras banyak, kemudian dari minyak juga banyak, kemudian air bersih juga. Nah, air bersih itu ada ini solusi juga lagi dibangun dari Kementerian PU untuk PDAM, tapi juga air bersih itu sudah didistribusikan per kemarin dari PMI saja itu udah 60 truk. Dan kemudian dari Polri juga, dari TNI juga sudah mengirimkan juga air bersih, terutama di daerah-daerah yang terisolir. Jadi alhamdulillah kemarin juga di Aceh Tamiang ya sudah bisa bersih-bersih, dan rumah sakit juga yang tadinya dan ini juga mau dikirim untuk yang menyedot lumpur itu. Ini kan penting juga nih. Nah itu alat-alat berat dan sebagainya itu lagi dipersiapkan. Saya dengar juga perjuangan PLN nggak kalah berat juga. Iya, nggak kalah berat. Biasanya kan ada tower yang tinggi gitu kan. Naik. Yang tinggi itu kan pada roboh tuh. Untuk menghidupkannya sementara itu katanya saya dengar dari pejabat juga, itu panjangnya justru 20-30 kali lipat lebih panjang. Kenapa? Karena dia menggunakan arus rendah di bawah. Jadi muter-muter. Dan mereka kan nggak kelihatan kamera kan. Iya. Mungkin ini kita harus menaruh spotlight di sini kan. Karena kemarin kan ada kejadian bahwa Bahlil mengklaim bahwa ada 93% PLN yang sudah nyala di Aceh Tamiang dan daerah sekitarnya gitu. Dan itu dan beberapa orang masyarakat di daerah situ merasa tidak ada gitu. Nah, belum ada kan. Nah, mungkin sekarang bisa dikasih tahu perkembangannya seperti apa itu untuk mengembalikan lagi tenaga listrik. Iya, kemarin area situ. KSP juga rapat koordinasi dengan ada PLN juga kita undang, dan memang disampaikan bahwa kelistrikan itu sudah masuk ke angka per hari ini ya. Tinggal memang di lokalisir yang ininya di daerah-daerah yang tadinya kesulitan ya, kayak misalkan Aceh Tamiang, Benar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues. Nah, ini memang yang agak kesulitan di sini karena memang rutenya itu untuk tadi yang disampaikan naik ke tower dan sebagainya. Nah, ini di luar dari situ itu sudah 91%. Nah, ini yang penyampaian dari PLN ketika memang kita panggil dari KSP memanggil PLN bagaimana nih. Cuman memang yang dari 4 titik ini yang memang masih dalam proses untuk penambahan arus listrik dan sebagainya, tower-tower dibawa. Nah, ini yang makanya kemarin Pak Presiden juga datang ke Rusia, itu kan dapat juga itu pesawat Mi-26 tuh. Nah, itu persiapan buat diangkut tower-tower itu. Pengangkut itu dari atas. Karena memang kalau misalkan kan pernah lihat Bang, TNI gimana bawa tower-tower itu ke atas itu kan dipanggul itu kan dipanggul seberat apa itu kan. Nah, bayangkan, tapi kan mereka tidak dengan kamera tadi yang saya sampaikan. Bahkan tadi Pak Kasat juga menyampaikan, bayangkan yang sudah dilakukan TNI Polri ya kan. TNI pun hari ini sudah ada 3 orang yang meninggal. Hari ini ya? Iya. Hari ini. Artinya selama ini akibat dari tugas. Ya akibat tadi kelelahan, kemudian rute jalan dan sebagainya. Baru TNI ya. Saya tertarik dengan Pak Prabowo yang minta pesawat dari Rusia. Nah, ini kan publik juga menilai. Kalau kemarin kan di edisi sebelumnya kita udah bahas tentang kenapa bukan bencana nasional. Bang Sadam juga udah jawab bahwa memang negara masih mampu, daerah juga masih mampu, anggaran kita ada, jadi udah bisa diterima lah ya. Nah, sekarang kan kita dengar kabar bahwa tidak boleh menerima. Bukan minta ya. Kita ada kesanggupan anggaran di situ. Sewa berarti. Iya. Ya, terlepas dari budaya itu. Jadi kan kita dengar berita kemarin ada bantuan asing kalau nggak salah dari WA dari Malaysia juga ada, dari Malaysia 30 ton. Iya. Nah, itu ditolak bantuan asing. Nah, ini kan persepsi masyarakat kan kita lagi butuh. Iya.
terus ada bantuan dari asing, kenapa ditolak? Iya. Kok sombong banget sih gitu negara kita kan gitu kan Iya, itu penilaian persepsi publik. netizen. Ini Iya. gimana ini menjelaskannya dengan akal sehat gitu loh Bang Sadam? Iya, Pak Kok bisa kita butuh tiba-tiba kita tolak gitu kan? Iya. Pak Presiden kan sebetulnya udah menegaskan kan, udah banyak sekali negara sahabat bilang gimana ini kita mau ngebantu. Terima kasih atas concern Anda, tapi Indonesia masih sanggup untuk dan mengatasi persoalan bencana ini. Nah, bahasa yang kemudian Pak Presiden keluarkan seperti itu karena memang yang pertama sumber daya yang memang sudah diberikan untuk Sumatera di bencana Sumatera ini adalah penanganan prioritas secara nasional. Semua kementerian lembaga sudah bergerak, semua anggaran pun udah ada. Makanya ada bahasa kalau misalkan bencana nasional buat apa nih, kata Pak Seskap tadi itu kan. Kalau bencana nasional harusnya kan lebih kuat, dapat anggaran nasional, dapat anggaran pusat dan sebagainya. Nah, ini tanpa bencana nasional, kemudian penanganan secara prioritas nasionalnya anggaran sudah ada. Bahkan Kementerian Keuangan 60 triliun. Nah, saya kalau kita mau melihat berkaca ketika di tsunami Aceh 2004 itu anggaran yang diberikan oleh bantuan asing itu 42,9 triliun. Sedangkan kebutuhan saya bicara hari ini ya, artinya ada kebutuhan dari R3P rancangan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dari BNPB itu sebesar 51,82 triliun. Tapi Kementerian Keuangan memberikan sebesar 60 triliun. Satu kalau nggak salah. Artinya itu baru dari menyisir anggaran dari kementerian lembaga yang rapat-rapat dan sebagainya. Tapi memang yang udah dikasih 30 ton itu emang dibalikin. 30 ton ini tadi Pak Mendagri juga udah menjelaskan bahwa 30 ton ini yang diberikan oleh tadi informasinya Uni Emirat Arab, kemudian dikonfirmasi sama Pak Mendagri, Pak Tito, bahwa ternyata ini dari NGO. Jadi NGO yang ada bukan dari government. NGO dari non government organization di Uni Emirat Arab ya. Nah, kemudian karena Pak Wali Kota Medan, Pak Riko ini harus dilihat dulu nih aturannya. Dan Pak Riko berpikirnya bahwa ini G2G gitu. Nah, ternyata bukan. Makanya ketika ini bukan, bantuannya itu dialihkan. Sekarang udah ada di Muhammadiyah. Oh, berarti di Sumatera Utara. Nggak dibalikin, bro. Nggak dibalikin. Diterima, tapi sifatnya tadi people to people. Jadi artinya ada di sana NGO, di sini juga ada Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, itu nanti Muhammadiyah kemudian kalau itu boleh, kalau people to people boleh. Yang di aturan tuh G2G nggak boleh. Ya, nggak boleh. Artinya kemarin tuh informasinya belum tepat sebetulnya. Belum tepat. Begitu juga ketika ada surat dari Pak Pemprov Aceh, ya kan, katanya meminta bantuan dari UNDP dan UNICEF. Ternyata pas dicek, bahkan di berita juga Gubernur Aceh bingung juga, ini bukan saya yang bikin surat ini. Nah dari situ ternyata surat itu kan sifatnya itu tanda tangan barcode kan. Jadi ternyata Pak Gubernur bukan dari situ, dan ternyata udah dikonfirmasi juga dengan ini kerjasamanya program apa nih. Pak Mendagri juga konfirmasi ke UNICEF dan juga UNDP. Ternyata ini untuk konseling, nanti untuk konseling, dan ini sedang dikaji. Kalau memang ini bisa ya silahkan gitu. Artinya memang ya secara ini aturan ini masih bisa didiskusikan, didialogkan, tapi dengan pondasi tadi bukan G2G gitu. Karena kita melihat ketika ini G2G ada kejadian sebetulnya di ketika ada bantuan di tsunami Aceh dari Australia, ternyata ada tekanan politik dari Australia juga ketika ada narkoba ya. Ada untuk pembebasan tahanan dari ini. Jadi ada bersyarat ada efek politiknya. Bersyaratnya itu nanti kalau misalkan lagi ada kebutuhan dari negara yang bersangkutan gitu. Nah, itu yang ditakuti oleh Pak Prabowo ya. Takutnya ini bantuan asing itu datang dengan syarat. Betul. Gitu. Padahal Pak Prabowo kan jelas bagaimana menggagas
kemandirian ekonomi ini, bahkan Danantara pun itu dijadikan satu, ya kan, dengan apa aset yang sampai 15.000 triliun itu kan artinya memang kita siap dengan apa namanya kemandirian gotong royong ekonomi ini gitu. Jadi nggak ya dengan anggaran yang sudah cukup sebenarnya udah siap gitu. Tinggal bagaimana kita memitigasi lagi untuk nanti ke depannya ketika ada persoalan-persoalan seperti kebencanaan ini lagi gitu. Saya mau bertanya tentang Satgas kan. Iya. Baru Satgas itu dibuat hari ini ya atau kemarin? Satgas apa sih? Satgas bencana ini. Satgas bencana ini baru nanti akan di-SK-kan ya sama Pak Presiden ini. Tapi ketika Pak Presiden kemarin di rapat paripurna mengatakan bahwa kita akan menyiapkan entah Satgas atau badan khusus bahasanya Pak Presiden terkait dengan rekonstruksi ininya. Rekonstruksi, rehabilitasi. Gitu ya. Jadi Satgas itu sedang dibentuk ya, karena pembentukan Satgas itu adalah salah satu dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Betul. Untuk kedepannya gimana itu Bang rencananya? Kan sekarang kita kan udah tahu daerah-daerah yang memang sangat rentan terhadap bencana Galodo nih, kalau di Sumber namanya Galodo, banjir bandang itu. Iya. Apakah ada keinginan untuk relokasi atau enggak sih pemerintah lakukan itu biar nggak berulang lagi gitu? Iya, makanya di Huntara dan Huntap itu setiap daerah, makanya kan ini secara terpadu ya. Artinya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ini kan secara terpadu. Kemudian ada data dari provinsi, data dari kabupaten. Ini lokasinya di mana saja. Yang pertama itu syarat lokasi itu tidak rawan bencana. Kembali artinya jauh dari daerah aliran sungai, kemudian tidak terlalu jauh juga dari mata pencaharian masyarakat setempat. Nah, ini yang memang lagi dipersiapkan. Begitu juga terkait dengan penggundulan hutan dan sebagainya, artinya harus ada reboisasi lagi. Itu yang dilakukan, makanya disampaikan oleh Pak Menhut juga kan. Ya, ini nanti ke depannya pun akan ada reboisasi kan hutan ini. Nah, ini langkah-langkah ini yang memang disiapkan oleh negara, oleh kementerian terkait, terutama PKP, PU terkait dengan Huntara dan Huntap ini, gitu. Jadi memang selain tadi indikatornya itu tadi nggak boleh nih rawan bencana lagi. Jadi kemungkinan bisa direlokasi, ya kan? Tapi memang ada beberapa tempat, yaitu kita diskusi dengan daerahnya. Ada juga kan masih ada yang nggak mau dipindahkan, misalkan karena ini banyak, ya kan? Nah, posisinya seperti itu. Nah, ini kita dialog. Ada dua sebetulnya skemanya. Yang pertama, kalau nggak dibangunkan, ya berarti dikasih uangnya, bantuan kalau untuk mendirikan rumah lagi. Kalau Huntap itu 60 juta, kalau Huntara itu kan kemarin 30 juta. Nah, tapi ini sih sebetulnya. Kalau daerah itu memang sudah berbahaya, kan sering sekali. Kalau di kampung saya itu juga banyak, berkali-kali kena musibah, tapi tidak dikasih izinnya di situ. Takut dengan masyarakat daerah. Sama kayak Pak Zul Hasan di yang waktu Pak Harrison Ford itu kan katanya awal-awal reformasi ini susah kita untuk berhadapan dengan civil society, maksudnya gitu kan. Betul. Saya kira sekarang sudah nggak saatnya lagi begitu. Kalau memang udah berbahaya itu saya rasa pemerintah harus tegas lah. Relokasi, jangan dikasih lagi izin pemandian anak-anak di pinggir sungai. Daerah aliran sungai itu steril lah. Gitu. Jadi ini masalah nyawa, soalnya satu pun sangat berharga, satu nyawa sangat berharga. Makanya gitu. Di Satgas PKH kemarin itu ada namanya akan ada evaluasi RT/RW. Jadi rencana tata ruang wilayah. Nah, itu kebijakannya nanti dievaluasi. Jadi Satgas PKH penertiban kawasan hutan itu ada pengevaluasian kebijakan-kebijakan dari misalkan energi sumber daya alamnya, kemudian kehutanannya, lingkungan hidupnya, RT/RW-nya. Jadi ini lagi secara aturan dievaluasi. Kalau memang ternyata RT/RW-nya bermasalah, dievaluasi kemudian diperbaiki. Ruang terbuka hijaunya di mana, kemudian planologinya lah, tata kotanya diperbaiki. Sekarang kan berarti
jalanan jalanan di tempat-tempat terdampak 81% sudah selesai kan, dan Iya. logistik itu sudah mulai masuk ke daerah-daerah yang Daerah-daerah. pas waktu itu yang terakhir gitu, Betul. yang susah dijangkau aksesnya, yang Betul. tidak bisa dijangkau oleh jalanan. Nah, berarti hambatan utama dalam penanggulangan bencana yaitu logistik dan transport itu ibarat kata sudah mulai teratasi kan. Sudah mulai teratasi. Nah, sekarang yang diantisipasi oleh pemerintah itu apa ancaman dan atau concern utamanya setelah logistik dan transportasi? Ya sebetulnya kalau dibilang ancaman bukan ancaman, yang penting itu adalah bagaimana kita fokus dalam melakukan percepatan pemulihan ini gitu. Jadi artinya dari pemerintah ya walaupun ada yang kemudian membangun framing dan sebagainya, yaitu kita tetap fokus bagaimana kerja-kerja untuk percepatan pemulihan itu. Nah, dari anggaran tadi yang saya sampaikan Pak Presiden, dari anggaran sudah disiapkan, dari programnya untuk pemulihan secara ekonomi, sosial, bahkan nanti akan ada cetak sawah juga, itu sudah disiapkan. Kemudian dari untuk fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah dan sebagainya ini akan diperbaiki. Kemudian kelistrikan, kemudian telekomunikasi ini dalam proses perbaikan ya sampai akhir tahun ini nanti kita lihat progresnya. Saya pikir ketika jembatan pun bisa terprogres yang tadinya pikiran bahkan terpikir dengan kita ya, bahkan ada beberapa influencer juga terpikir bahwa jembatan kayak di Tepin Mane itu harusnya bisa 1 bulan 2 bulan gitu. Ini ternyata 1 minggu selesai gitu. Artinya memang yang sedang negara lakukan itu percepatan ini. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat juga semuanya ini bahu-membahu satu sama lain, bukan sifatnya kontraproduktif. Karena yang kesian ketika kita kontraproduktif ini kan bukan siapa-siapa, yang kesian kan masyarakat gitu. Ya. Jadi makanya Pak Seskap juga tadi ketika konferensi pers itu sangat berapi-api ketika memang menjelaskan bahwa ini kerja-kerja sudah dilakukan, ya kan. Nah, yang kedua bagaimana kita itu bekerja itu bukan hanya dengan kamera, tapi dengan tanpa kamera pun dari awal sudah bekerja gitu. Nah ini yang kemudian sekarang progresnya saya kira ini udah mulai terlihat dan terukur. Bahkan rancangannya Pak Presiden sudah menjelaskan Huntara 1 bulan, ini 2 bulan. Percepatan sudah ada. Kemudian Pak Presiden setiap minggu sudah berjanji akan datang ke lokasi-lokasi bencana. Pak Wapres juga ketika Pak Presiden di Sumatera Barat, Pak Wapres ada di Aceh. Ini kan berarti kan udah mulai yang saya maknai sebagai namanya pengawasan melekat. Jadi waskatnya udah jalan ininya. Kemudian kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten semuanya sudah bergerak. Bahkan beberapa saya lihat dari kabupaten juga ya nggak ada hal yang dimaknai kalau Pak Mualim bilang cengeng gitu. Semuanya udah bergerak maju, bergerak melangkah bersama. Jadi artinya memang kita sama-sama untuk mempercepat ini gitu. Nah, Pak Gubernur juga baik itu Pak Mualim, Pak Maheldi, kemudian Pak Bobi itu semuanya udah konsisten untuk semuanya mempercepat pemulihan ini gitu. Soal kamera tuh sebenarnya harus di-highlight sih sebetulnya. Iya, itu harus di-highlight. Dia paradoks kan sebetulnya. Kalau bawa kamera itu dibilang pencitraan. Nah, itu sudah terjadi kan di awal-awal bencana sudah terjadi. Ada menteri turun, ada anggota DPR turun pakai kamera, tapi itu dituduh pencitraan. Tapi kalau nggak bawa kamera, Bang dibilang nggak kerja. Itu dibilang nggak kerja. Gitu. Iya. Jadi mungkin pemerintah juga sebaiknya jangan tinggalkan kamera juga lah. Karena masyarakat tuh perlu tahu juga kehadiran pemerintah. Betul. Kan tidak mungkin orang-orang yang sedang di daerah yang bencana itu mengetahui apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Padang, apa yang terjadi di Pariaman. Jadi butuh juga informasi kayak gitu sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan gitu. Ternyata pemerintah ada, mungkin kita sedang menunggu giliran kita untuk dibantu segala macam yang saya maknai ketika tidak ada kamera tadi Pak Seskap itu
ketika di awal-awal sekali. Ketika pas tanggal 24, 25, 26. Nah, itu kan memang kita butuh kecepatan saat itu. Sehingga baru di tanggal 28 itu 27 ketika pengiriman Hercules 4 Hercules kemudian mengirimkan logistiknya. Nah, itu baru tuh diinformasikan ke media dan sebagainya. Kadang tuh. gimmick-gimmick itu perlu juga. Iya. Kayak Menteri Pertanian beli cabai, tomat, udah dibawa ke Jakarta. Itu kan sebenarnya bukan ini penting sih. Tapi kan itu membuat orang-orang atau masyarakat ngerasa ya ternyata pemerintah memiliki inovasi juga untuk mengurai mengurai kebuntuan dari daerah gitu loh. Padahal sebenarnya cabai itu kalau di Sumatera Barat saya dengar sempat 300.000 juga per kilo gitu kan. Iya. Tapi kan rakyat itu kadang butuh itu juga sih Bang Sadam, butuh kamera juga, pengen tahu gimana pemerintah. Jadi tidak hanya mendengar dari media sosial yang mungkin seringkali parsial informasinya, apa yang terjadi di situ diberitakan ternyata tidak baik, belum tentu terjadi di tempat lain gitu kan. Kalau sekarang sih on cam sih semuanya. Sekarang udah on cam semua, artinya Pak dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah juga sudah bagaimana mengakselerasi, mengorkestrasi dengan jaringan media, jaringan televisi, kemudian jaringan media online dan sebagainya. Begitu juga di akun-akun di pemerintahan juga kayak akunnya di Bakom, akunnya Badan Komunikasi Pemerintahan, akunnya di kantor staf kepresidenan itu aktif semua. Itu aktif semua untuk menginformasikan kondisi kebencanaan. Akunnya Kementerian PU, akunnya TNI, kemudian akunnya dari Polri itu aktif semua. Artinya memang di sini penting sekali sebetulnya. Penting sekali. Kita kalau nggak dengar data dari Bang Sadam, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu apa-apa. Iya, ternyata sekian rumah sudah dilaksanakan berapa, sisa berapa. Itu kan penting bagi masyarakat. Betul. Karena itulah yang akan menimbulkan hope itu kan itu. Jadi kalau data ini kan akan menimbulkan hoax, ya kan? Tanpa data akan menimbulkan hoax. Nah, itu. Makanya kita senang sekali ada Bang Sadam hari ini. Jadi kita bisa tahu, penonton Real Politik juga tahu bahwa memang pemerintah itu sesungguhnya bekerja dengan sangat baik sebetulnya. Dan memang di awal-awal luput dari kamera karena memang saat itu dia butuhkan kamera. Karena butuh kecepatan. Dan kecepatan gitu kan. Jadi kita sama-sama sudah mendengarlah keterangan dari Bang Sadam bahwa negara itu ada dan hadir. Bahwa negara itu tidak sombong juga sebetulnya menolak bantuan asing kemarin. Ternyata dia terima juga toh. Karena people gitu kan. Jadi saya sendiri awalnya masa kok sombong kali ini. Masa ditolak dibalikin lagi ke negaranya. Ternyata tidak. Jadi disinformasi atau sesuatu yang belum jelas itu pun memang perlu kita perjelas. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau misalkan ada data itu jadi hoax. Ini nggak ada data jadi hoax. Jadi kemana-mana nih. Kayak misalkan tadi kan bantuan asing ternyata maksudnya ke sini gitu. Ada barangnya dan akan disebarkan oleh institusi tertentu. Langsung Bang. Kesimpulan penutup Bang. Itu udah kesimpulan sudah. Itu udah kesimpulan. Jadi penonton Real Politik itulah yang disampaikan oleh Bang Sadam bahwa negara kita ini tidak abai dengan masyarakatnya sama sekali enggak. Jadi memang dalam kondisi begini kesabaran memang dibutuhkan dan juga ketelitian membaca informasi juga sangat dibutuhkan dan juga orang-orang yang mengerti tentang ini juga perlu untuk menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi. Jadi hoax tidak menyebar, trust kepada negara tidak meluntur, kan ini kan kacau. Wah, saya nggak percaya sama negara nggak hadir. Nah, itu kacau sekali. Itu kacau sekali. Kalau misalkan bilang nggak percaya sama negara ini. Kadang negara saya sih no comment sih. Karena kawan yang ngomong. Kadang negara ini seperti udara sebetulnya. Setiap saat kita hirup, tapi kadang kita lupa kehadirannya, gitu kan. Nah, memang untuk saat ini di dunia yang tanpa batas ini, tanpa sekat ini, kamera itu ternyata menyimpan sesuatu yang sangat penting. Penting sekali. Tapi pandai-pandai menggunakannya, jangan digunakan untuk pencitraan, tapi gunakanlah untuk memberikan informasi dan berkomunikasi kepada masyarakat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Setuju? Setuju. Gimana Bang Saban? Setuju. Setuju. Kita tutup episode kita kali ini. Terima kasih Bang Sadam telah hadir kembali untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk kepada kami semua. Pemirsa Real Politik, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.